Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reksi Permanda. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat database menggunakan aplikasi Command Prompt yang sudah ada bawaan dari laptop atau CMD. Kemudian untuk menjalankan aplikasi Command Prompt ini, kita membutuhkan sebuah aplikasi tambahan, yaitu menggunakan aplikasi SAM. Aplikasi SAM ini menggunakan untuk menjalankan script Apache ataupun script MySQL di laptop. Di sini sebelum memulai tutorial cara membuat database, di sini saya jelaskan dulu terlebih dahulu tentang apa itu database. Database merupakan suatu tempat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah jaringan. Untuk menampung data yang sudah kita input ke dalam suatu jaringan, itu bernama database. Baik, di sini saya akan mencoba membuat database menggunakan jendela Command Prompt. Di sini kita start dulu Apache sama MySQL. Setelah kita jalankan, kita buka jendela Command Prompt, kita ketikkan cmd dan kita enter. Kemudian ini kita besarkan. Kemudian untuk masuk ke dalam aplikasi dari database, kita ketikkan cd/. Ini bertujuan untuk mengarahkan ke dalam database. Kemudian kita ketikkan cd/sum, kemudian cd mysql, lalu kita ketikkan cd-bin. Untuk masuk ke dalam database, kita menggunakan perintah mysql strip root titik koma. Kita ulang lagi, kita ketikkan perintah mysql strip root, kita buang titik komanya. Nah, di sini sudah berhasil untuk login ke dalam MySQL. Untuk melihat database yang ada di dalam laptop ataupun dalam website kita ketikkan perintah show databases titik koma. Ini bertujuan untuk melihat database yang sudah ada di dalam Command Prompt. Nah, di sini ada database, dan bagian dari database itu ada namanya information schema, MySQL, performance schema, PHP, MyAdmin, dan test. Ini database ini sudah bawaan dari laptop. Jika kita menginstal aplikasi SAM ini, nanti otomatis muncul database yang kelima ini. Di sini kita akan membuat tutorial cara membuat database dan tabel dalam database. Kita klik untuk membuat database, kita ketikkan perintah create database. Create database. Sekarang kita bikin misalnya database sekolah. Jangan lupa di akhir dari perintah kita ketikkan titik koma untuk sebagai penutup dari perintah. Misalnya kita membuat database, membuat tabel, kita akhiri dengan perintah titik koma. Baik, di sini sudah muncul
sudah muncul query OK, satu row Apex. Di sini query OK berarti perintah yang kita masukkan tadi sudah berhasil kita masukkan, dan satu row sudah terisi dalam satu baris. Cara untuk melihat database yang kita buat tadi dengan nama sekolah, kita ketikkan show databases titik koma. Show databases ini untuk melihat database yang kita buat. Kita enter. Nah, di sini sudah masuk database baru, yaitu yang bernama sekolah. Untuk membuat tabel dalam database sekolah ini, kita masuk dulu ke dalam database sekolah dengan perintah use sekolah. Jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita sudah berada dalam database yang bernama sekolah. Untuk membuat tabel dalam database yang bernama sekolah ini, kita ketikkan create database, create tabel, kita ketikkan siswa. Ini artinya kita membuat tabel yang bernama siswa ke dalam database sekolah. Kemudian kita buka kurung. Di dalam tabel siswa ini terdapat atribut yang bernama NIS, nama induk siswa. Kita beri tipe datanya integer. Jumlah NIS siswa ini panjangnya kita buat misalkan 10. Kita klik bikin koma. Koma ini untuk membuat kolom pada tabel siswa. Kemudian kita ketikkan nama siswa. Kita buat tipe datanya yaitu chart. Nama kira-kira kita bikin 25 panjang. Koma. Kemudian kita ketikkan jenis kelamin. Kita bikin tipe datanya chart. Kita buat 10. Kemudian kita buat alamat, tipenya kita buat pajak, panjangnya 30. Ini panjangnya kita sesuaikan yang kita inginkan. Kemudian kita buat terakhir yang atribut yang kita perlukan, yaitu nomor HP, tipe datanya integer. Kita buat integer, panjangnya nomor HP kira-kira 13. Baik, kita tutup. Di sini saya jelaskan dulu di mana create tabel siswa ini berfungsi untuk membuat tabel dalam database yang bernama siswa. Kemudian NIS ini, nomor induk siswa, tipe datanya integer, panjangnya 10. Perbedaan integer dengan chart ini yaitu integer ini berupa angka, kemudian yang tipe chart ini berupa huruf, sama dengan parchart ini berupa huruf. Kemudian selesai itu, jika atribut yang kita masukkan sudah sesuai, kita beri tutup kurung. Tutup kurung ini berfungsi untuk menutup dari semua atribut yang ada pada tabel siswa. Kita ketikkan titik koma. Nah, di sini kita sudah nampak pesan dari query OK. Di sini maksudnya perintah yang kita masukkan tadi membuat tabel siswa ke dalam sekolah ini sudah berhasil. Cara untuk melihatnya, kita ketikkan show tables titik koma.
So, tables ini berfungsi untuk melihat tabel siswa yang kita buat tadi yang berada dalam database sekolah. Daftar. Nah, di sini kita sudah membuat tabel siswa di dalam database sekolah. Nah, di sini untuk membuat tabel dalam database sekolah ini kita buat tabel guru. Saya contohkan lagi. Create tabel guru. Kita buka kurung. Di dalam tabel guru ini kita sesuaikan apa aja atribut yang ada di tabel guru. Misalnya ada nomor induk pegawai integer, kita bikin 20, koma, kemudian ada nama guru, kita bikin tipe datanya char, kira-kira kita bikin panjangnya 30, kemudian alamat kita bikin 4 char, panjangnya kita bikin 40, kemudian ada jurusan kita bikin char, panjangnya kira-kira kita bikin 25, koma, kemudian kita bikin nomor HP, tipenya integer, kita buat 13. Nah, untuk menutup dari atribut yang kita buat dari tabel guru ini, kita tutup dengan tanda kurung dan kita buat titik koma di belakangnya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini data tabel guru yang berada pada database sekolah sudah berhasil kita buat. Untuk melakukan pengecekannya, kita ketikkan show tables titik koma. Nah, di sini sudah muncul nama database-nya sekolah. Di dalam database sekolah itu ada guru, tabel guru, dan tabel siswa. Itulah tutorial yang saya buat untuk kali ini, cara membuat database sekolah dan tabel guru dan tabel siswa. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.